Oke adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di soal nomor 13 ya, masih di bab kesetimbangan ion-ion dalam larutan. Nomor 13 ini kakak ambil dari soal UNY tahun 2010 adik-adik ya. Baik, kita bacakan terlebih dahulu. Nomor 13 ini sebanyak 25 ml asam asetat 0,2 molar dicampurkan dengan 2,5 ml NaOH 0,1 molar. Membentuk larutan penyangga dengan pH titik-titik. Nah, dari soalnya kita udah tahu bahwa campuran ini adik-adiknya asam ketemu dengan basa, ya ini akan membentuk suatu larutan penyangga ya. Tapi sebelum kita bahas seperti biasa, apa dulu adik-adik? Betul. Tulis dulu yuk. Jawab yuk. Nah, ayo Kang. Nah, adik-adik seperti biasa kalau campuran kita tuliskan dulu untuk reaksinya. Kita reaksikan antara CH3COOH. Kita tambahkan atau reaksikan atau campurkan dengan NaOH. Natrium hidroksida membentuk suatu garam. Garamnya apa? CH3COONA adik-adik ya. Ditambah apa? Ditambah H2O. Seperti itu. Nah adik-adik, sebelumnya kita seperti biasa lakukan terlebih dahulu analisis dengan arah. Ya, pertama kita lihat dulu awalnya berapa molnya, kemudian NaOH berapa molnya, ya reaksi berapa yang bereaksi, kemudian akhirnya berapa. Nah adik-adik seperti biasa kita hitung dulu untuk awal dari mol CH3COOH dari mana. Kita dapatkan data dari sini adik-adik ya. Ya. 25 mili asam asetat 0,2 molar. Berarti kita tahu di sini kita hitung kakak tulisnya. Mol CH3COOH. Nah, itu berapa? 25 mili, betul. Dikali berapa adik-adik? 0,2 molar. Hasilnya berapa? 5 ya adik-adik ya. 5 apa? 5 milimol. Nah, kalau untuk mol NaOH-nya berapa? Kita hitung lagi dari mol NaOH. Sama dengan dari mana? Dari data ini adik-adik ya. 25 mili, 2,5 mili maaf. 2, mililiter dikali 0,1 molar. Nah, berapa? Yang belakang sana, Cung. Oke, betul. 2,5 milimol. Oke. Nah, adik-adik ini adalah mol awal yang akan kita masukkan ke sini adik-adik. Ya. Jadi kita tuliskan di sini 5 milimol. Kemudian di sini 2,5 milimol ya untuk awal. Di awal reaksi baru dicampur jadi belum ada. Nah, ketika bereaksi, berapa yang bereaksi? Nah, sebagai reaksi pembatasnya adalah NaOH adik-adik. Ya, ini yang paling kecil nih. Milimol, jadi yang bereaksi 2,5 mili, ini juga 2,5 milimol. Ya, karena 1:1 juga, maka dihasilkan 2,5 milimol garam ya. Dan air 2,5 milimol. Gitu adik-adik ya. Nah, adik-adik di sini untuk akhirnya berapa nih? Untuk akhirnya di sini berarti akan tersisa 2,5 milimol dari asam asetatnya, NaOH-nya habis ya. Kemudian garam yang dihasilkan 2,5 milimol juga adik-adik. Begitu. Ya. Jadi kita lihat dari sini, betul. Larutan yang dihasilkan adalah larutan penyangga. Ya, di sini ada asam lemah yang tersisa dan kemudian garamnya. Garamnya ini sebagai sumber dari basa konjugasinya adik-adik ya. Nah, jadi berapa? Jadi kalau di sini kita dihasilkan larutan penyangga atau buffernya buffer asam, otomatis yang kita akan cari adalah konsentrasi H+ ya. Nah, konsentrasi H+ yang digunakan seperti biasa Ka dikali konsentrasi asam lemahnya ya. Nah, seperti itu dibagi dengan konsentrasi dari siapa? Dari basa konjugasinya, begitu ya. Nah, adik-adik, basa konjugasinya, konsentrasinya karena ini CH3CONA, dia akan menghasilkan jumlah mol yang sama dengan CH3COO- ya. Jadi langsung kita masukkan Ka-nya adalah 10⁻⁵ ya. Konsentrasi asam lemahnya berapa? Ini konsentrasi asam lemah yang kita gunakan adik-adik.
2,5 milimol ya dibagi 2,5 milimol juga. Ya, gitu. Nah, ini coret ya. Kemudian berapa hasilnya? Konsentrasinya adalah 10 pangkat min 5. Karena ini habis juga ya. Nah, adik-adik berarti pH-nya berapa? pH-nya berarti min log 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya adalah 5. Baik, adik-adik sudah cukup jelas ya. Jadi pH-nya adalah 5. Kita lihat di sini. Jawabannya adalah E. Seperti itu adik-adik ya. Baik adik-adik sudah cukup jelas untuk informasinya. Sudah cukup jelas untuk penjelasannya ya. Baik, jika begitu untuk nomor 13 ini kakak cukupkan sampai di sini dulu. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.